adik-adik teman belajar online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal persamaan nilai mutlak. Soal nomor 1, nilai mutlak 5x min 6 dikurang 4 sama dengan 10. Carilah himpunan penyelesaiannya. Kita akan memindahkan negatif 4, pindah ke ruas kanan, berubah tanda menjadi positif 4. Dituliskan, nilai mutlak 5x min 6 sama dengan 10 tambah 4. Kemudian nilai mutlaknya akan kita buka, berubah menjadi 5x min 6 sama dengan 14. Atau untuk yang di sebelah kanan kita akan tuliskan 5x min 6 sama dengan negatif 14. Jadi intinya ada yang satu dipositifkan, ada satunya lagi kita negatifkan. Kita akan selesaikan terlebih dahulu yang sebelah kiri. 5x sama dengan 14 ditambah 6. Negatif 6 di sini akan berpindah ruas ke sebelah kanan, berubah tanda menjadi positif. 5x sama dengan 20. Maka nilai x-nya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian kita akan selesaikan untuk ruas sebelah kanan. 5x sama dengan negatif 14 ditambah 6. Negatif 14 ditambah 6 sama dengan negatif 8. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 8/5. Himpunan penyelesaian dari nomor 1 adalah negatif 8/5, 4. Soal nomor 2, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 3 sama dengan nilai mutlak 2x tambah 1. Jadi dapat kita lihat untuk kiri dan kanan kedua-duanya dalam bentuk nilai mutlak. Maka untuk soal nomor 2 hasilnya sudah pasti positif dan kita tidak perlu melakukan uji tanda. Kakak akan buka untuk nilai mutlaknya, maka kita akan tuliskan untuk sebelah kiri x min 3 sama dengan 2x tambah 1. Atau salah satunya akan kita negatifkan. Kakak akan negatifkan untuk yang di sebelah kanan. Dapat dituliskan x min 3 sama dengan negatif 2x tambah 1. Kita akan selesaikan untuk yang nilai positifnya terlebih dahulu. Dapat dituliskan x dikurang 2x. Jadi 2x ini akan pindah ruas ke sebelah kiri, berubah tanda menjadi negatif. Sama dengan 1 ditambah 3. Dan negatif 3 akan berpindah ruas ke sebelah kanan, berubah tanda menjadi positif 3. X dikurang 2x sama dengan negatif x. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu kita akan kalikan negatif 1 dengan negatif 1 agar nilai x-nya bernilai positif. Maka x-nya sama dengan negatif 4. Untuk yang di sebelah kanan, atau yang salah satunya kita negatifkan, maka kita akan jabarkan x min 3 sama dengan negatif 2x dikurang 1. Jadi negatif ini akan kita kalikan dengan 2x dan dikalikan dengan positif 1. Selanjutnya, untuk negatif 2x akan berpindah ruas ke sebelah kiri, berubah tanda menjadi positif. Dituliskan x ditambah 2x sama dengan negatif 1 ditambah 3. Jadi, yang adik-adik perlu ingat, jika angka tersebut berpindah ruas, maka tanda pada bilangan tersebut akan berubah tanda. Jika positif akan berubah menjadi negatif, dan sebaliknya, jika negatif akan berubah tanda menjadi positif. Kita akan sederhanakan, untuk x ditambah 2x hasilnya adalah 3x. Negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai x-nya sama dengan 2/3. Maka untuk himpunan penyelesaian dari nomor 2 adalah negatif 4,2/3. Soal nomor 3, nilai mutlak dari 4x tambah 2 sama dengan x tambah 5. Untuk soal nomor 3, kakak akan menjelaskan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara plus minus, dan cara yang kedua dengan menggunakan definisi mutlak. Kenapa kita menggunakan dua cara? Karena berbeda dengan nomor 2, untuk nomor 3 di sebelah kanannya ini nilainya tidak dalam bentuk nilai mutlak. Jadi belum dapat dipastikan apakah nilainya ini adalah positif atau negatif. Kakak akan menjelaskan dengan cara yang pertama atau kita menggunakan cara yang plus minus seperti sebelumnya.
Untuk di sebelah kiri berarti nilainya positif semua. 4x ditambah 2 sama dengan x tambah 5. Atau yang di sebelah kanan, salah satunya akan kita negatifkan. 4x tambah 2 sama dengan negatif x tambah 5. Kita akan selesaikan untuk yang nilainya positif semua. Kita pindah ruaskan untuk nilai x-nya bersatu dengan nilai 4x, berubah tanda menjadi negatif. Dituliskan 4x dikurang x sama dengan 5 kurang 2. 4x dikurang x sama dengan 3x. Dan 5 kurang 2 sama dengan 3. Sehingga nilai x-nya sama dengan 3 dibagi 3 adalah 1. Selanjutnya kita akan selesaikan untuk ruas kanan yang kita negatifkan. Untuk nilai negatif di sini akan kita kalikan dengan nilai x dan nilai 5. Maka dapat dituliskan 4x tambah 2 sama dengan negatif x min 5. Selanjutnya untuk nilai negatif x akan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan nilai 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan atau dia bertukar tempat. Kakak akan tuliskan seperti ini. 4x ditambah x sama dengan negatif 5 kurang 2. Maka nilai 5x sama dengan negatif 7. Dan x sama dengan negatif 7 per 5. Setelah kita dapatkan nilainya, x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 7 per 5, maka ini berbeda dengan nomor 2 yang langsung menjadi jawaban himpunan penyelesaiannya. Untuk soal nomor 3, kita akan menguji tanda terlebih dahulu apakah nilai x yang kita dapatkan ini dapat memenuhi syaratnya. Untuk nilai x sama dengan 1, kita akan masukkan kembali ke dalam nilai mutlak 4x tambah 2 sama dengan x tambah 5. Kakak akan substitusikan nilai x-nya diganti dengan angka 1. Berarti dituliskan 4 dikali 1 tambah 2 sama dengan 1 tambah 5. Maka nilainya adalah nilai mutlak 6 sama dengan 6. Untuk ruas kiri dan ruas kanan nilainya akan sama. Maka nilai x sama dengan 1 itu memenuhi persyaratannya. Selanjutnya kita akan substitusi untuk nilai x sama dengan negatif 7 per 5 ke dalam soal nomor 3. Kakak akan ganti nilai x-nya dengan negatif 7 per 5. Maka dituliskan nilai mutlak 4 dikali negatif 7 per 5 ditambah 2 sama dengan negatif 7 per 5 ditambah 5. 4 dikali negatif 7 adalah negatif 28 per 5 ditambah 2 sama dengan negatif 7 per 5 ditambah 5. Selanjutnya kita akan jumlahkan negatif 28 per 5 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 18 per 5. Dan negatif 7 per 5 ditambah 5 hasilnya adalah 18 per 5. Untuk nilai mutlak negatif 18 per 5, jika kita buka nilai mutlaknya maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Maka untuk ruas sebelah kiri hasilnya adalah 18 per 5 dan ruas sebelah kanan sama dengan 18 per 5. Artinya untuk kiri dan kanan hasilnya akan sama. Maka untuk nilai x sama dengan negatif 7 per 5 hasilnya memenuhi dan himpunan penyelesaian dari nomor 3 adalah negatif 7 per 5,1. Selanjutnya kakak akan menjelaskan untuk cara yang kedua, yaitu cara definisi nilai mutlak. Bagaimana caranya? Kakak akan tuliskan untuk fungsi x lebih besar sama dengan 0. Kita akan menuliskan syaratnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai x yang ada di dalam nilai mutlak. Kakak akan tuliskan 4x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Maka 4x lebih besar sama dengan negatif 2 dan x lebih besar sama dengan negatif 1 per 2. Selanjutnya kita akan mencari seperti sebelumnya, dituliskan untuk lebih besar sama dengan 0 maka semua nilainya dalam bentuk positif. 4x ditambah 2 sama dengan x tambah 5. 4x dikurang x sama dengan 5 kurang 2. 4x dikurang x sama dengan 3x dan 5 kurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita dapatkan nilai x sama dengan 3 bagi 3 adalah 1. Nilai x sama dengan 1 memenuhi persyaratan dari x harus lebih besar sama dengan negatif 1 per 2. Selanjutnya kita akan mencari jika nilai fungsi x-nya lebih kecil dari 0. Kita akan masukkan nilai mutlaknya 4x ditambah 2 lebih kecil dari 0. Maka 4x lebih kecil dari negatif 2 dan x harus lebih kecil dari negatif 1 per 2.
Ini adalah persyaratan untuk nilai negatifnya. Maka kita akan tuliskan, karena di sini yang diminta adalah lebih kecil dari 0 atau nilai negatif, maka kita akan negatifkan salah satu ruasnya. Kakak akan negatifkan untuk ruas di sebelah kanan, negatif dikali X tambah 5. Sama seperti sebelumnya, berarti dituliskan negatif X min 5. Selanjutnya akan kita tuliskan 4X ditambah X sama dengan negatif 5 dikurang 2. Maka 4X tambah X adalah 5X sama dengan negatif 7. Dan X sama dengan negatif 7 per 5. Untuk nilai X sama dengan negatif 7 per 5 ini merupakan angka lebih kecil dari negatif 1 per 2. Atau terletak di sebelah kirinya negatif 1 per 2. Maka untuk nilai X sama dengan negatif 7 per 5 dikatakan memenuhi syaratnya. Sehingga untuk himpunan penyelesaian dari soal nomor 3 dapat kita buktikan secara definisi hasilnya adalah negatif 7 per 5,1. Nah, itu adalah dua cara untuk mencari himpunan penyelesaian nilai mutlak jika salah satu ruasnya tidak dalam bentuk nilai mutlak. Maka kita harus mencari nilainya. Yang pertama yaitu dengan cara plus minus dan menguji tanda. Dan yang cara yang kedua bisa menggunakan cara definisi nilai mutlak.